Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. 5 ayat Injil hari ini merupakan lanjutan dari perkataan Yesus kepada Petrus yang kita renungkan hari kemarin. Yesus tidak menyembunyikan atau mengurangi tuntutan kemuritan. Injil hari ini menyatakan secara gamblang tuntutan-tuntutan itu bagi kita semua juga. Ayat 24, "Pikulah salib dan ikutilah aku." Yesus menegaskan sampai saat ini, jika seseorang mau mengikuti aku, hendaklah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Pada zaman Yesus, salib adalah hukuman mati yang dijatuhkan oleh Kekaisaran Romawi kepada orang-orang terpinggirkan dan para penjahat. Memikul salib berarti menerima penderitaan yang disebabkan oleh sistem yang tidak adil. Salib adalah konsekuensi dari komitmen Yesus untuk menyatakan kabar baik bahwa Allah adalah Bapa. Karena itu, kita semua harus diterima dan diperlakukan sebagai saudara satu sama lain yang sederajat. Karena pewartaan yang menggembirakan ini, Yesus dianiaya, dan Yesus tidak takut untuk menyerahkan nyawanya. Tidak seorang pun memiliki kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Saudara dan saudari, kesaksian Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Galatia menunjukkan pentingnya salib itu. Paulus berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Galatia bab 6 ayat 14. Paulus juga menunjuk pada siksaan yang dia derita. "Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus." Galatia 6 ayat 17. Ayat 25-26. "Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya." Saudara dan saudari, kedua ayat ini secara gamblang menyatakan nilai-nilai manusia yang universal, yang meneguhkan pengalaman banyak orang Kristen dan non-Kristen, bahwa mau kehilangan nyawa demi menemukan kehidupan. Pengalaman banyak orang adalah siapapun yang selalu mencari barang dan kekayaan duniawi tidak pernah akan dipuaskan. Siapapun yang memberikan dirinya kepada orang lain akan melupakan dirinya sendiri dan akan mengalami kebahagiaan yang besar. Lalu ayat 27-28. "Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya.
dan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kedua ayat ini merujuk pada harapan mengenai kedatangan anak manusia di zaman akhir sebagai hakim umat manusia, sebagaimana disajikan dalam penglihatan Nabi Daniel dalam kitab Daniel bab 7 ayat 13-14. Ayat pertama mengatakan anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya dan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara dan saudari, ini berbicara tentang keadilan dari hakim. Setiap orang akan dihakimi sesuai perbuatannya sendiri. Lalu ayat kedua mengatakan, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Hal ini juga mau mengatakan bahwa Yesus telah hadir dalam diri manusia, terutama mereka yang miskin dan tersingkir. Namun tak mudah untuk memahami hal ini. Padahal Yesus telah berulang kali berkata, setiap kali engkau menolong orang miskin, orang sakit, tunawisma, tahanan, musafir, maka engkau telah menolong aku. Mereka itu adalah aku. Matius bab 25 ayat 34-45. Pertanyaan refleksi bagi kita. Siapapun yang kehilangan nyawanya akan menerimanya. Pengalaman apa yang kita miliki tentang hal ini? Dalam hidup kita, apakah kita mau memberikan diri kita untuk orang lain, atau kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda